Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Ini adalah video pembelajaran pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian pertama. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai dengan mengerjakan soal yang pertama. Sebuah benda bergerak ke timur sejauh 50 meter, kemudian berbalik ke barat sejauh 20 meter dan berhenti. Tentukanlah perpindahan akhir benda tersebut. Nah, ketika kita menjumpai soal-soal seperti ini, maka untuk dapat mengerjakannya, kita harus memiliki dua kemampuan. Yang pertama adalah kita dapat melakukan penjumlahan vektor dengan menggambar. Dan metode yang kita gunakan adalah metode grafis. Nah, kemampuan yang kedua yaitu kita telah belajar prinsip-prinsip penjumlahan vektor. Prinsip-prinsip penjumlahan vektor yang telah kita pelajari itu adalah yang pertama, vektor-vektor yang searah dijumlahkan, yang berlawanan dikurangkan, yang tegak lurus dipitagoraskan, dan yang tidak searah, tidak berlawanan, dan juga tidak tegak lurus kita gunakan rumus atau persamaan kosinus. Oke, dengan demikian maka sekarang kita mulai kerjakan soal ini dengan menggambar penjumlahan vektor secara grafis. Nah, kita mulai. Sebuah benda bergerak ke timur sejauh 50 meter. Artinya vektor yang pertama arahnya ke timur dengan nilai 50 meter. Perhatikan kita gambar. Oke, nilainya 50 meter. Arahnya ke timur atau ke kanan. Kemudian benda tersebut berbalik ke barat sejauh 20 meter. Nah, kita gambar vektor yang kedua. Oke, arahnya ke barat dan nilainya 20 meter. Perhatikan panjang vektor pertama dan vektor kedua berbeda. Kenapa? Karena nilai kedua vektor ini tidak sama, di mana vektor pertama lebih panjang karena nilainya lebih besar, yaitu 50 meter. Oke, setelah itu kita gambarkan resultan penjumlahan kedua vektor ini dengan cara menggambarkan vektor baru yang berpangkal pada pangkal vektor pertama dan berakhir pada ujung vektor terakhir. Karena dua vektor ini adalah vektor paralel atau sejajar, maka resultan vektor yang kita gambarkan juga harus kita gambarkan paralel atau sejajar dengan kedua vektor ini. Nah, sekarang kita mulai gambar, mulai dari sini dan ya ke ujung vektor yang kedua. Dan ini adalah vektor resultan. Nah, karena pertanyaannya adalah tentukan perpindahan, maka R ini merupakan perpindahan. Kenapa? Karena perpindahan juga merupakan besaran vektor. Oke, untuk menentukan nilai resultannya mudah karena perhatikan dua vektor biru dan ungu ini, kedua vektor ini ternyata vektornya berlawanan, maka nilainya tinggal kita kurangkan saja, yaitu 50 kurang 20. Dengan demikian maka nilai dari resultan kita dapatkan 30 meter. Dan arahnya perhatikan vektor warna merah ke kanan. Kalau tanpa memperhatikan vektor resultan arahnya, maka kita bisa melihat bahwa vektor resultan memiliki arah mengikuti arah dari vektor yang nilainya paling besar. Dan kebetulan vektor yang nilainya paling besar arahnya ke timur atau ke kanan. Dan dengan demikian maka resultan nilainya 30 meter, arahnya ke kanan atau ke timur. Oke, sekarang kita jawab. Delta R sama dengan R. Delta R ini adalah simbol dari perpindahan, sedangkan R itu adalah resultan penjumlahan vektor, sama dengan nilainya 30 meter, arahnya ke kanan atau ke timur. Oke, terima kasih. Dan kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Sebuah mobil bergerak ke barat sejauh 10 km, kemudian berbalik ke timur sejauh 25 km, kemudian berbalik lagi ke barat sejauh 50 km. Tentukanlah perpindahan akhir mobil tersebut. Oke, sama dengan soal nomor pertama. Untuk menjawab soal ini, kita juga harus menggambar penjumlahan vektor secara grafis. Oke, kita mulai. Sebuah mobil bergerak ke barat sejauh 10 km. Vektor yang pertama kita gambarkan
arahnya ke barat dengan nilai 10 km. Perhatikan. Nah, ini arahnya ke barat atau ke kiri dan nilainya adalah 10 km. Kemudian mobil ini berbalik ke timur atau kembali ke kanan dengan nilai 25 km. Maka vektor yang kedua, perhatikan, ya, arahnya ke kanan dan nilainya 25 km. Kemudian mobil tersebut berbalik lagi ke barat, berarti kita gambarkan vektor yang ketiga, arahnya ke barat dengan nilai 50 km. Oke, nilainya 50 km dan vektornya lebih panjang dari vektor yang kedua maupun vektor yang pertama. Kenapa nilainya lebih besar? Oke, sekarang kita gambarkan resultannya. Seperti biasa, resultannya kita gambarkan vektor baru dengan pangkal pada pangkal vektor pertama dan berujung pada vektor terakhir. Tapi ingat bahwa ketiga vektor ini adalah vektor paralel. Dengan demikian maka resultannya pun kita gambarkan paralel dengan ketiga vektor ini. Oke, kita tarik garis putus-putus. Nah, ini kita jadikan sebagai garis-garis acuan titik tangkap vektor yang pertama. Kemudian sekarang kita gambarkan paralel dengan ketiga vektor dan arahnya menuju ke ujung vektor terakhir. Oke, sekarang kita gambarkan vektor resultannya. Ini adalah R. Oke. Nah, berapa nilai resultannya? Perhatikan bahwa ketiga vektor biru, ungu, dan hijau ini ada dua vektor yang arahnya sama, yaitu 10 km dan 50 km, yaitu arahnya ke kiri atau ke barat. Dengan demikian maka kedua vektor ini kita jumlahkan, kita dapatkan 60 km. Kemudian satu vektor ke timur berlawanan dengan kedua vektor yang tadi, maka tinggal kita kurangkan nilainya. Yang tadinya kita dapat 60 kurang dengan 25, maka hasilnya adalah 35 km dengan arahnya, perhatikan, vektor yang berwarna merah ke barat atau ke kiri. Oke, kalau tanpa menggambarkan resultan vektornya, maka arah vektor resultannya dapat kita tentukan dengan melihat vektor-vektor mana yang nilainya paling besar. Perhatikan, ternyata bahwa 10 km dan 50 km ini sama arahnya dan nilainya lebih besar, yaitu 60 dibandingkan dengan vektor yang berwarna ungu ini yang hanya 25 km. Dengan demikian maka resultan memiliki arahnya mengikuti kedua vektor ini, yaitu ke kiri atau ke barat. Nah, dengan demikian maka soalnya dijawab. Perhatikan delta R sama dengan R. Delta R ini perpindahan dan R ini adalah resultan penjumlahan vektor dengan nilainya yang kita peroleh 35 km ke kiri atau ke barat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Dua soal sudah kita selesaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan pada video pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian yang kedua. Terima kasih.